Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, pada kajian malam hari ini untuk kajian ibadah pertemuan kita yang ke-16, sehingga kita kasih nama kajian ibadah yang ke-16. Kita akan membahas tentang tasbih. Kemarin kita sudah sampai pada pokok ibadah. Yang pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga tidak berbuat syirik atau kafir. Sehingga kita akan mulai membahas dari yang pertama, yaitu zikir. Beberapa zikir yang dianjurkan bahkan diperintahkan Allah dalam Al-Quran, salah satunya adalah tasbih. Kita akan bahas tentang tasbih yang ada di dalam Al-Quran. Tasbih secara bahasa terdiri dari 3 huruf, berasal dari kata sabbaha, sin, ba, ha. Dalam bahasa Arab, kata yang berasal dari kata sin, ba, ha itu ada 3 maknanya. Yang pertama maknanya adalah menjauh. Yang kedua maknanya adalah berlari. Yang ketiga maknanya berenang. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan alimu auladakum bisibahah warimaya, ajarilah anakmu dengan berenang dan memanah. Sehingga pada tasbih itu makna dalam arti yang sebenarnya adalah, pertama dia menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua berlari secepatnya mengingat Allah. Yang ketiga berenang. Orang yang berenang hakikatnya adalah dia menjauh, berlari di atas air, menjauh dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Tetapi pada prinsipnya dia mempertahankan supaya tidak tenggelam. Itu orang namanya berenang. Maka kalau sibahah ini disandarkan kepada kata tasbih, maka orang yang bertasbih adalah orang yang senantiasa mempertahankan untuk ingat kepada Allah, ya. Jangan sampai dia tenggelam dalam lalai mengingat Allah. Kemudian ia senantiasa menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berlari menuju ingat kepada Allah. Ini pokok yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang tasbih. Makna yang hakikatnya ditinjau dari bahasa. Kemudian kalau kita lihat perintah tasbih di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Yang pertama, Allah menggunakan kata tasbih itu dengan berbagai fi'il. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab, ya. Ada yang pertama menggunakan fi'il madhi atau fi'il kata kerja yang sudah atau telah berlalu. Misalnya pada surat di juz 27 itu hampir ada 4 lebih kata sabbaha. Sabbaha ini artinya telah bertasbih. Misalkan dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hasr, dalam surat banyak sekali, Al-Hadid, Al-Hasr, kemudian As-Saff, itu semuanya diawali dengan sabbaha, artinya telah bertasbih. Ini menggunakan fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa
mengingat Allah, kemudian ia berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian dia berlari secepatnya untuk mempertahankan senantiasa mengingat Allah. Ini namanya tasbih. Apakah ada yang tidak bertasbih di dalam alam semesta ini? Sebenarnya semuanya hakikatnya bertasbih. Cuma manusia ini sering lalai. Kalau hewan, tumbuhan, alam semesta ini semuanya bertasbih. Buktinya apa? Semuanya mengikuti apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata yang digunakan pertama adalah fi'il madhi. Kedua, di dalam Al-Quran ada yang menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya kata kerja yang sedang dan akan terus dilakukan. Misalkan dalam surat Al-Jum'at ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu itu kata fi'il mudhari' dari kata sabbaha. Artinya kalau kita rangkum, berarti dari zaman dulu ya, sekarang dan selamanya sampai hari kiamat, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau misalkan tidak ada apa yang ada di langit dan bumi ini, tidak ada semua, apakah Allah tetap maha suci? Nah, apakah semuanya masih ada yang tasbih? Maka dalam Al-Quran kata tasbih itu bisa digunakan dengan menggunakan masdar. Nah, masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat infinitif. Infinitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Kalau tadi kan disebutkan telah bersabih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian menggunakan sedang bertasbih dan akan terus bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seandainya yang di langit dan di bumi tidak ada, ini Allah tetap maha suci, maha mulia. Maka Allah menggunakan fi'il masdar. Misalkan dalam surah Al-Isra ya. Subhanalladzi, subhana itu fi'il masdar, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat infinitif. Banyak sekali dalam Al-Quran menggunakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Misalkan di dalam surat Yasin ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan setiap kamu itu berpasang-pasangan. Nah, jadi ini yang terakhir, kata tasbih dalam Al-Quran dinyatakan dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Ini juga banyak sekali dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Atau di dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah memerintahkan kita bertasbih ya, itu karena seluruh alam semesta ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dari semenjak dulu diciptakan sampai sekarang sampai nanti hari kiamat itu senantiasa bertasbih. Maka kita orang-orang yang beriman pun diperintahkan bertasbih. Misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang kali 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kamu di waktu petang maupun di waktu pagi. Nah, ini artinya bahwa kapan kita harus bertasbih, yaitu sepanjang masa ya, dalam kondisi apapun. Perintah pertama senantiasa untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita disuruh bertasbih, mengagungkan asma Allah, mensucikan namanya itu dengan pagi
dan petang, artinya sepanjang hari. Nah, maka dengan dasar inilah maka kita penting sekali membahas tentang tasbih. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dalam Al-Quran makna tasbih itu banyak sekali. Yang pertama kita kasih dulu, kenapa kita harus bertasbih? Nah, karena yang pertama tadi Allah memberikan gambaran senantiasa bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dari zaman ketika alam semesta ini diciptakan sampai nanti ketika hari kiamat, semuanya bertasbih. Kemudian yang dimaksud dengan bertasbih di sini bagaimana? Maka hakikatnya bertasbih yang pertama mengingat Allah, yang kedua mensucikan nama Allah, suci dari perbuatannya, suci dari ilmunya, suci dari sifatnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita bertasbih, misalkan lisan mengucapkan subhanallah, itu artinya ketika itu kita mengakui bahwa Allah itu maha suci, perbuatannya, ilmunya, sifatnya. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan tidak mungkin Allah tidak tahu dari daun yang jatuh di bumi ini, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini ketika kita mengakui seperti ini, kita jadi orang yang tidak ragu dalam beramal atau tidak khawatir kalau misalkan amal kita ini tidak dilihat oleh siapapun, karena ilmu Allah mengetahui semuanya. Dengan bertasbih kita mengatakan bahwa maha suci Allah dari ketidaktahuan, karena Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang kedua, mensucikan perbuatannya. Ya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha pemberi kasih sayang. Begitu banyak sifat-sifat Allah yang baik, maka tidak mungkin Allah itu bertindak yang tidak baik. Nah, kadang-kadang ini yang menjadikan tasbih kita itu lalai. Sebagaimana orang berenang, ketika kita tidak bergerak, maka kita akan tenggelam. Maka ketika dalam hidup kita ini tidak senantiasa memikirkan, tidak senantiasa mengingat Allah, kita akan tenggelam, tidak mengingat Allah. Bahkan bisa saja kita ini menganggap Allah ini tidak adil, misalkan. Banyak orang yang ketika dalam kondisi terpuruk, banyak hutang, banyak masalah, kemudian kena penyakit misalkan, kemudian dia seolah-olah menganggap dia, wah Allah ini tidak adil pada saya. Nah, atau kalau orang Jawa, sekarang ini sudah mulai bulan Juli, sudah mulai Agustus, harusnya sudah mulai musim kemarau. Kok masih ada hujan? Oh mungkin salah mongso. Nah tidak mungkin Allah itu salah dalam memerhitungkan seperti ini. Nah ketika hati kita itu berkeyakinan seperti bahwa Allah itu maha suci, ilmunya, sifatnya, perbuatannya, kemudian mulut kita mengatakan subhanallah, itulah yang dimaksud dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita bisa bertasbih seperti ini, dengan mengingat Allah senantiasa, mengingat keagungannya, maha suci Allah, baik dari ilmunya, sifatnya, maupun perbuatannya, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, ini yang dimaksud dengan manfaat dari tasbih ya. Yang bisa kita lihat misalkan alladzi tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Maka salah satu manfaat tasbih adalah menjaga ketenangan. Bagaimana tidak tenang? Masalah yang apapun ada dalam dirinya senantiasa disandarkan kepada Allah. Allah maha baik,
Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada saya. Maka seluruh bebannya itu akan menjadi ringan. Ini yang membuat hatinya menjadi tenang. Maka kalau dalam Al-Quran dijelaskan lebih detail, misalkan dalam surah Al-A'la, kenapa kita bertasbih? Allah perintahkan sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa kita harus senantiasa berpikir Allah itu maha suci dari ilmunya, sifatnya maupun perbuatannya? Karena alladzi khalaqa fassawa, karena Allah telah menciptakan. Khalaqa itu kalau dalam bahasa Arab menciptakan yang darinya belum ada menjadi ada. Sehingga kalau manusia tidak mungkin dia sebagai khalik, sebagai pencipta. Nah, manusia hanya bisanya itu mengkreasikan, membuat satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu kalau seperti itu dalam Al-Quran menggunakan bahasa ja'ala. Ja'ala sama khalaqa. Kalau khalaqa itu hanya Allah yang bisa berbuat sebagai khalik. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan. Jika kalau ada orang mengatakan siapa pencipta lagu Indonesia Raya, sebenarnya tidak mencipta. Dia mengkreasikan. Nada-nada sudah ada, tinggal menyusun nada-nada menjadi sebuah lagu. Ini kalau dalam bahasa apa namanya ja'ala. Yang bisa bertindak sebagai khalik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan allazi khalaqa, telah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Bukan hanya diciptakan sembarangan. Fasawa. Nah, tasawur itu artinya seimbang. Seimbang ya. Jadi Allah telah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kita manusia ini dalam kondisi yang seimbang. Tidak ada satupun kekurangan. Kalau dalam surat Al-Mulk bahkan kita ditantang oleh Allah. Lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Apakah ada kekurangannya? Bahkan diulang ayat ini ya. Maka lihatlah kembali apa yang ada di langit dan di bumi ini. Apakah ada kekurangannya? Karena Allah telah menciptakan ini dengan kesempurnaan yang luar biasa. Dengan keseimbangan yang bahasa kita namanya sangat presisi. Sehingga kalau kita melihat bentuk masjid ini kan seimbang, kanan sama kiri. Bentuknya sama, bebannya ini sama. Kalau tidak sama pasti akan ambruk. Lah Allah memperhitungkan seluruhnya, ini sudah diperhitungkan. Bahkan kenapa matahari harus terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, itu semua sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Bahkan diukur dengan sangat pas. Maka ayat berikutnya wallazi qaddara fahada. Allah menentukan ukurannya. Jika kalau Allah sudah menerangkan dengan demikian yang sangat detail ya, sampai-sampai kita tidak mensucikan nama Allah, nah, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Karena bahkan bertasbih ini anjurannya di dalam sunnah itu banyak sekali. Dalam hadis yang diperintahkan untuk bertasbih itu banyak sekali. Misalnya ketika turun surat Al-A'la, maka Rasulullah mengamalkannya ini dalam sholat ya. Kan kalau kita sholat ketika ruku sama sujud ini menjalankan perintah Allah dalam surah Al-A'la tadi ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, konon ketika ini sudah berlangsung turun surah An-Nasr tadi. Urutannya gitu. Surah An-Nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dan memujilah nama Allahmu dengan beristighfar. Maka ketika turun ayat ini, maka ketika sujud dan ruku Rasulullah mengamalkannya dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka dua bacaan ini boleh dibaca ketika kita sholat. Boleh menggunakan subhanaka rabbiyal a'la atau subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Dalilnya kalau subhana rabbiyal a'la pada surat Al-A'la tadi, sebagian para ahli hadis mengatakan demikian. Kalau dalam surah An-Nasr maka Rasul mengajarkannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma qili, karena perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kalau kita lihat dalam Al-Qur'an maka banyak sekali makna tasbih. Makna yang pertama, tasbih itu berarti sholat. Bisa dikatakan tasbih itu berarti sholat, sebagaimana dalam surat Toha ayat yang ke-130. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbihu bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya bertasbihlah kamu di waktu terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu maksudnya kita dianjurkan, makna dalam ayat ini adalah untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa tasbih bisa berarti zikir, seperti dalam surat Maryam ayat yang ke-11. Allah mengatakan, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim anna sabihu bukratan wa ashiya. Ketika Maryam itu ditanya untuk keluar dari mihrabnya, maka saya sedang bertasbih di waktu pagi dan petang. Maksudnya di sini bertasbih adalah mengingat Allah, zikir. Kemudian ada yang bermakna yaitu doa, sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-10, ketika Nabi Yunus tenggelam dalam lautan kemudian dimakan oleh ikan hiu, maka Nabi Yunus berdoa. Kemudian dengan doa ini dikabulkannya. Kemudian di akhir risalah doanya Nabi Yunus mengatakan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini makna tasbih yang berarti doa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka manfaat tasbih itu di samping kita sekaligus berdoa, juga mengingat Allah, dan ini menjadi jaminan bagi diri kita ini mendapat ketenangan di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Kalau misalkan diajarkan oleh Rasulullah, itu urutannya sudah tepat, ya. Sebagaimana tadi kalau dalam surah Al-A'la, barang siapa yang bertasbih, pasti ujung-ujungnya itu akan mengucapkan hamdalah. Maka Rasul akan mengatakan ketika kita habis sholat dianjurkan untuk membaca yang pertama tasbih. Orang yang bertasbih senantiasa mengingat Allah, memikirkan ciptaannya, mensucikan dari namanya, dari sifatnya, dari ilmunya, dari perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak baik dari Allah, tidak ada sesuatu pun yang tidak seimbang yang Allah ciptakan. Maka ujung-ujungnya kita akan mengucapkan hamdalah. Maka urutan ketika zikir itu adalah subhanallah, kemudian alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan nanti alhamdulillah, kemudian kita renungkan maknanya, kita resapi, maka ujung-ujungnya kita akan mengagungkan nama Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar sesudah sholat sebanyak 33 kali, maka pahalanya sebagaimana orang-orang yang berbuat haji, berbuat kebaikan dengan hartanya semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk fungsi dari tasbih akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kemudian kalau Bapak Ibu ketinggalan materi saya dari pertama sampai yang ke-16, setiap kali saya sudah mengupload di YouTube saya, Bapak Ibu ya. Saya punya channel YouTube namanya Furdan Rahmadi. Silakan dibuka, kemudian nanti lihat playlistnya. Playlistnya adalah kajian rutin. Nanti sudah saya share di situ.
kajian ibadah di Masjid Ahmad Dahlan dari nomor 1 sampai ke 16 hari ini. Insya Allah nanti saya share di YouTube. Demikian, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.